Dari puncak Tonsharu dan dari ujung utara Indonesia, saya menyapa sekaligus mengenalkan Universitas Negeri Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, perkenalkan nama saya Helpita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3, bidang studi matematika dengan unit kerja di SMA Negeri 1 Toile. Akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG Rektor Universitas Negeri Manado dan Koordinator PPG dan Pengelola PPG Bidang Studi Matematika serta dosen dan guru pamong Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Selamat mengikuti kegiatan praktik pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa agar apa yang kita lakukan diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Oke, silahkan lihat kanan kirinya. Adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Adik-adik sekalian, silakan dilihat di atas mejanya. Masih adakah buku atau peralatan lain yang tidak berhubungan dengan matematika? Kalian berarti sudah siap belajar ya? Nah, adik-adik sekalian, adik-adik tahu nggak kenapa kita harus pelajari peluang? Untuk lebih lengkapnya, kita tonton. Oh ya. Probabilitas ini biasanya dalam matematika kita berurusan dengan hal-hal yang selalu terjadi dengan cara yang sama dan selalu pasti. Seperti jika kita menambahkan 1 tambah 1, kita akan mendapatkan 2. Jika kita kalikan 5 kali 2, kita selalu mendapatkan 10. Tidak ada ketidakpastian sama sekali di dunia nyata, tetapi kenyataannya banyak hal yang tidak dapat diprediksi dengan pasti secara total. Misalnya, jika kita melempar dadu, kita tidak yakin berapa angka yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita melemparkan koin, kita tidak akan tahu apakah angka ataukah gambar yang akan keluar. Konsep peluang ini juga dapat dilihat penerapannya dalam aktivitas atau kehidupan. Salah satunya pada permainan judi. Nah, teman-teman pada tahu nggak kenapa permainan judi termasuk penerapan konsep peluang? Jadi, awalnya teori probabilitas ini berasal dari permainan peluang dan perjudian. Artinya, probabilitas lahir dari meja judi. Saat itu, probabilitas tercipta berasal dari perselisihan seorang penjudi tentang pembagian taruhan antara dua pemain yang permainannya dihentikan sebelum akhirnya disudahi. Kemudian, dari masalah tersebutlah seorang ahli matematika Prancis termasuk Blaise Pascal yang berbagi pemikirannya dengan Pierre de Fermat untuk meminta perhitungan tentang kemungkinan atau probabilitas dalam memenangkan permainan judi. Dari kejadian tersebutlah lahir teori probabilitas atau yang sering kita sebut dengan peluang.
sekarang teman-teman udah pada tahu kan kenapa judi termasuk penerapan konsep peluang. Eits, tapi penerapan konsep peluang ini bukan hanya pada peluang menang judi aja loh. Ada banyak kegiatan lainnya yang juga termasuk dalam konsep peluang. Misalnya, prediksi ramalan cuaca. Coba kamu lihat langit di sekelilingmu. Apakah cuaca sedang cerah atau mendung? Kamu bisa loh menerapkan konsep peluang dalam kasus ini. Jika cuaca mendung, pasti ada dua kemungkinan, yaitu hujan atau tidak. Seperti yang kita tahu, ada pepatah yang mengatakan, sediakan payung sebelum hujan. Nah, dari pepatah ini, bisa kamu terapkan pada kasus ini. Jadi, dengan adanya peluang ini, kita dapat menghitung suatu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu, juga dapat membantu untuk mengambil keputusan yang tepat hingga meminimalisir kerugian. Banyak banget kan kegiatan sehari-hari kita yang membutuhkan teori peluang di dalamnya. Jadi teman-teman jangan malas-malas belajar peluang ya. Nanti teman-teman tahu sendiri kok keuntungan mempelajarinya. Probability does not tell us exactly what will happen, but how likely an event will happen. Ternyata manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak, ya, tanpa kita sadari. Ibu mau ingatkan kembali materi yang sebenarnya yang ada hubungannya dengan peluang kejadian majemuk hari ini. Nah, gambar apakah itu? Ini apa? Yang kelihatan di sini apa saja itu? Gambar dan angka. Jadi, ruang sampel pada sebuah koin ini ada berapa? Baik, silakan Sahana. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sahana. Baik, kalau dua koin saya lambungkan bersama-sama sebanyak satu kali, berapakah jumlah ruang sampelnya? Anastasia silakan. Iya, tepuk tangan untuk Sahana. Nah, sekarang di sini ruang sampel kita simbolkan sebagai S, dan banyaknya ruang sampel kita simbolkan dengan S. Banyak kejadian muncul angka pada pelemparan sebuah koin adalah, ya silakan Anastasia. Iya, tepuk tangan untuk Anastasia. Peluang kejadian muncul angka pada pelemparan sebuah koin adalah, ya silakan Hanifah. 1/2. Bagaimana yang lain? Betul? Iya, tepuk tangan untuk Hanifah. Sekarang kita lihat sama-sama. Gisel, gambar apakah di depan? Dadu. Samakah dadu itu dengan ini? Sama. Sebuah dadu ini memiliki berapa permukaan? 6 permukaan. Setiap permukaan kita beri angka dengan titik-titik. Ya. Oke. Sekarang berarti ruang sampel yang ada pada dadu apa aja? Ya, silakan Wati. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tepuk tangan. Pertanyaannya, sebuah dadu dilemparkan, banyak kejadian muncul angka 3 pada pelemparan sebuah dadu adalah, ya, Sahana silakan. 1. Bagaimana yang lain? Iya, tepuk tangan untuk Oke, diulang. Sebuah dadu dilemparkan, peluang kejadian muncul angka 3 pada pelemparan sebuah dadu adalah, oke, Afifah silakan. 1/6. Iya, bagaimana yang lain? Baik, ya, nah, ini ada pertanyaan yang mengenai tentang materi yang akan kita bahas hari ini.
lagi. Coba badan. Ada berapakah jumlahnya badan? Ada 36. Betul itu Nia? Tepuk tangan dulu untuk badan. Kejadian majemuk. Yang pertama, kejadian saling lepas. Apa itu kejadian saling lepas? Kejadian saling lepas, kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Kita bisa lihat dalam himpunan yang terlihat di depan. Dan rumusnya untuk kejadian saling lepas itu peluang A dan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Untuk kejadian tidak saling lepas, kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan. Artinya ada irisannya. Kita bisa lihat ada gambaran himpunan di situ, bisa terlihat? Bisa. Sehingga rumus yang kita gunakan itu peluang A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Soalnya, misalkan, apakah himpunan A dan B saling lepas atau tidak saling lepas? Yang pertama, A 2, 3, 5, 7 dan B 1, 2, 4, 6, 7, 8. Apakah nomor 1 itu termasuk kejadian saling lepas atau tidak? Untuk yang nomor 1 ini coba lihat. Kalau saling lepas tadi apa? Tidak ada yang sama ya. Kalau tidak saling lepas berarti ada ya. Nomor 1 ada anggotanya A yang sama di B. Ada. Berarti apa itu? Tidak saling lepas. Nomor 2 ada anggotanya A di B. Tidak. Berarti itu artinya apa? Nomor 3 ada anggotanya A di B atau sebaliknya. Ada. Berarti apa? Tidak. Yang terakhir ada anggotanya A di B atau sebaliknya. Ada. Berarti itu apa? Tidak saling lepas. Kejadian A 0, 1, 3, 7 dan B 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9. Apakah merupakan kejadian saling lepas atau tidak saling lepas? Ya, silakan Afifah. Jadi yang soal nomor 4 itu saling lepas karena kejadian A terjadi juga di kejadian. Bagaimana yang lain? Iya, ada yang kasih pendapat? Silvani silakan. Iya, Silvani. Yang tidak berpendapat karena nomor 4 itu tidak saling melepas karena himpunan A ada di anggota himpunan B dihukum sebaliknya. Iya, bagaimana yang lain? Untuk Afifah boleh lebih fokus ya. Oke, terima kasih. Bisa dipahami ini semua? Bisa. Sekarang, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, adik-adik sekalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Adik-adik sekalian, kita tes awal dulu. Silakan disiapkan HP ya. Adik sekalian, silakan lihat di sini. Di sini ada linknya, ada juga QR kodenya. Dan silakan di scan. Boleh. Ya. Waktu untuk tes awal sudah selesai.
Baik, kita lanjut. Sekarang untuk lebih relax, kita menyanyi dulu dengan gerakannya ya. Silakan berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Sekarang kita akan menyelesaikan suatu permasalahan pada materi kita hari ini. Yang pertama, lihat di sini sudah ada tampilannya. Untuk latihan yang pertama, sebuah dadu dilemparkan. Tentukan peluang muncul angka 6 atau genap. Adik-adik sekalian, adik-adik bisa melihat di sini. Boleh juga mencoba menyetel QR kodenya, ya. Atau boleh juga langsung mengklik link yang sudah kami kirimkan. Ada yang ditanyakan di sini? Dalam menyelesaikan latihan ini nanti, apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama, Anda harus cari ruang sampelnya. Ya. Anda nanti akan mencari ruang sampel untuk sebuah dadu. Kemudian Anda lihat munculnya angka 6 itu ada berapa kali pada sebuah dadu, atau munculnya angka genap pada sebuah dadu itu ada berapa. Angka genap itu apa saja, Nanda? Iya benar, tangan dulu. Yang lainnya bisa ya? Kita lihat di sini latihan 2-nya. Latihan 2-nya, 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Jika 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan, Sahana, berapa? 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Jadi yang Anda cari di sini ruang sampel 2 buah dadu. Peluang munculnya jumlah mata dadu 7 atau 11. Terus kemudian Anda lihat jumlah mata dadu 7 dari kedua dadu itu ada berapa. Kemudian lihat juga jumlah mata dadu dari 11 itu berapa. Bisa ini? Bisa. Oke. Dari dadu 1 dan dadu 2 yang jumlahnya 7, misalkan akibat 1 sama 6. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, adik-adik sekalian, silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, silakan dilihat LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian dilengkapi jawaban-jawaban yang ada. Didiskusikan secara berkelompok. Bisa juga dilihat bahan ajarnya yang sudah Ibu kirim lewat link.
Ini bagaimana? Sudah betul? Yang mana, Dek? Yang ini, yang ininya. Ini tuh banyaknya kejadian kan, Bu? Oh iya, Berarti ini kan ini ada grado genapnya kan ada 3, berarti banyaknya kejadian 3. iya betul sekali. Mantap, lanjutkan. Ya, Bu. Ini kan dimisalkan yang A, kejadian muncul mata dadu 6. Nah, yang diisi di sini itu jumlah angka dadu yang menghasilkan muncul 6 gitu, Bu, atau hanya mata dadu munculnya 6 langsung. Iya, untuk kejadian muncul mata dadu 6 berarti hanya angka itu doang. Nanti banyaknya kejadian baru jumlahnya itu berapa. Bisa dipaham? Bisa, Bu. Oke, silakan lanjutkan. Baik, Bu. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Berarti hasil dari sini kasih maksudnya. Iya benar. Iya, jadi semuanya dicari satu-satu dulu, peluang A-nya, peluang B-nya, kemudian peluang A iris B-nya, setelah itu digabungkan di bawah. Iya. Oke, lanjutkan. Yang ini. A iris B. Iris itu apa? Ada yang sama. Yang tengah itu irisan. Ya itu kalau dibuat dalam bentuk himpunan. Jadi artinya ini kalau irisan berarti ada angka yang sama. Adakah angka yang sama? Tidak. Ini. Adakah angka yang sama ini dengan ini? Tidak. Iya. Berarti di sini berapa? 0. Pinter. Lanjutin. Berarti 0 sudah. Iya. Di sini kosong, himpunannya kosong bukan 0. Tidak ada maksudnya. Ya, nanti banyaknya baru 0. Jadi himpunannya kosong, banyaknya 0. Gitu aja. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang sudah selesai? Adik-adik sekalian, silakan dirapikan lembar jawabannya, LKPD-nya maksudnya, ya. Iya, terus silakan diskusikan siapa yang mau presentasi, siapa yang moderator, siapa yang notulen. Anggota kelompok lain tetap membantu jika temannya kesulitan. Ya. Lagi 2 lagi bisa lagi. Iya. Oke, ya kelompok 1 sudah siap untuk presentasi. Silakan siapa yang presentasi? Hanifah. Oke Hanifah, silakan maju ke depan. Jangan lupa moderator ya. Moderatornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Hanifah. Kepada Hanifah saya persilakan. Pada soal pertama yaitu sebuah dadu dilemparkan. Tentukan peluang munculnya angka 6 atau genap.
Jadi yang telah diketahui di sini dari soalnya itu jika pelemparan sebuah dadu kejadian muncul angka 6 itu cuma satu saja. Jadi bisa ditentukan bahwa 1 per jumlah seluruh sampel yaitu 6. Jadi 1 per 6. Kalau munculnya kejadian angka genap yaitu 2, 4, dan 6. Atau bisa disebut hanya 3 saja. 3 per jumlah angka sampel yaitu 6. Iya. Tidak sama dengan dia. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya yaitu peluang A gabung B Angka 6 sama dengan peluang A tambah peluang B angka 6 iris angka 6 itu peluang banyaknya 1 kurang berarti peluang banyaknya ini A berarti iris di sini B. ada ini 1 6 apa irisannya Tinggal kita masukkan aja ini jumlahnya yang telah 1. kita ketahui sebelumnya. Seper A 1 per 6 berarti di sini ditambah jawabannya berarti B 3 per 6 terus seper 2 dikurang 2,5 3,4 4,3 dan anggotanya yaitu 5,6 dan 6,5. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa jumlah darinya itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini tidak ada anggota perhimpunan yang sama, jadi kita tidak bisa mengirisnya karena semua ini nggak ada yang sama. Sehingga peluang A iris B sama dengan 0. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. Peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B. Atau 6 per 36 ditambah 2 per 36 sama dengan 8 per 36. Ini bisa disederhanakan dibagi dengan 4 jadinya 2 per 9. Sudah, cukup sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kepada kelompok 3 kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Saya ingin memberikan satu pertanyaan yaitu mengapa A iris B sama dengan 0? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya kepada kelompok 2 kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan satu pertanyaan yang masih membuat kami bingung dari presentasi yang telah disajikan oleh kelompok 1. Jadi yang kami ingin pertanyakan, mengapa hasil
akhirnya yaitu 3/36 harus disederhanakan lagi dengan 4. Apakah itu tidak bisa jikalau dibiarkan begitu saja, tidak perlu disederhanakan? Baik, itu saja yang bisa kami tanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu kepada Hanifah, kami persilakan. Terima kasih atas kelompok lain atas pertanyaannya dan mau memperhatikan presentasi kami. Jadi langsung pertama tadi pertanyaan dari kelompok 3 yaitu mengapa di sini 0? Perhimpunan A iris B itu 0. Ini karena anggota perhimpunan A tidak ada yang sama di anggota perhimpunan B. Meskipun ada angka-angka yang sama tapi partnernya beda, kelompoknya beda. Jadi bisa disimpulkan itu nggak ada. Sekarang kelompok 2. Pertanyaannya mengapa kita sederhanakan? Sebenarnya boleh saja tidak disederhanakan dan masih tetap 8/36. Cuman ini supaya lebih kelihatan simple sama angkanya itu kecil jadi mudah dihitung. Sekian dan terima kasih. Bagaimana dari kelompok lain hasil jawabannya? Sangat memuaskan. Baiklah, kami tutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Kalian, tadi kita sudah selesai diskusi ya. Sekarang silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Bagaimana dari hasil presentasi kelompok 1 tadi? Sangat puas. Ya, masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu tes akhir. Tes akhir ini sekalian dengan tes formatif. Oke, silahkan Anda scan QR code-nya atau mengklik link yang sudah kami kirimkan di grup. Silahkan. Baik, waktunya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke langkah menyimpulkan. Siapa yang bisa menarik kesimpulan pada proses pembelajaran kita kali ini? Ya, Ocha, silakan Ocha. Kejadian saling lepas apabila kejadian A tidak ada di kejadian B, maka itu dikatakan saling lepas. Adapun kejadian yang tidak saling lepas apabila kejadian A ada juga di kejadian B, maka itu dikatakan tidak saling lepas atau biasa dikatakan juga irisan. Baik, berikan aplaus dulu untuk Ocha. Mengulangi apa yang disampaikan oleh Ocha tadi. Ya, silakan Sahana. Oke, di sini saya akan mengulang kesimpulan yang diberikan oleh Ocha Rosa tadi. Jadi kesimpulannya adalah disebut saling lepas jika himpunan A tidak ada di himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Dan disebut tidak saling lepas apabila himpunan A ada yang sama dengan himpunan B. Begitupun sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari berikan aplaus untuk Sahana. Ini kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Di mana untuk kejadian lepas itu, kejadian saling lepas itu yaitu
kejadian di A tidak ada di kejadian B. Nah, untuk kejadian tidak saling lepas, ada kejadian A yang ada juga di kejadian B, sehingga memiliki irisan. Oke, baik. Sekarang, langkah selanjutnya. Refleksi, adik-adik sekalian, siapa yang bisa menyampaikan bagaimana apa yang dirasakan selama proses pembelajaran tadi? Ada yang bisa? Ya, silakan Bu Ati. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Jadi, pembelajaran hari ini cukup berbeda dengan pembelajaran sebelumnya karena di sini kita melalui proses yang pertama. Di sini kita bekerja kelompok. Dengan begitu, teman-teman bisa saling diskusi dan bekerja sama. Yang kedua, itu kita diselingi dengan nyanyian yang membuat kita tidak terlalu tegang, tidak seperti pembelajaran kayak biasanya kan, kayak yang tegang sekali. Nah, tadi ini berbeda sekali karena diselingi dengan nyanyian. Dan yang terakhir yaitu dengan tampilan-tampilan pembelajaran yang diberikan dari Ibu tadi, itu sangat membuat kita lebih enak belajar dan lebih nyaman. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya berikan. Ya. Berikan aplaus untuk Wati. Itu tadi salah satu refleksi yang diberikan oleh teman kalian. Adapun selebihnya, Ibu sudah kirim ke grup. Silakan dilihat linknya, tolong diisi dulu refleksinya. Ya, sekarang. Waktunya sudah selesai. Kalian silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, adik-adik sekalian, dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berpikir pula dan apa semua yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita, orang lain, di dunia dan akhirat kita. Kita boleh silakan. Teman-teman, sebelum mengambil pelajaran dan doa beberapa ramadan percaya masing-masing doa mulai. Doa selesai. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa bahagia selalu.